Shalom teman-teman, ya teman-teman pemuda ya, baik yang masih single ataupun mungkin yang saat ini sudah memiliki pasangan. Nah teman-teman, dalam firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18 berbicara bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, aku akan menjadikan penolong yang sepadan bagi dia. Nah, teman-teman pasti hari ini ya, mungkin kita punya kerinduan yang sama untuk belajar ya, bagaimana kita dapat mengaplikasikan ayat tersebut dan bagaimana kita dapat menemukan pasangan yang sepadan atau yang seimbang bagi kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki pasangan pada saat ini, mungkin juga memiliki pertanyaan, apakah pasangan teman-teman saat ini adalah pasangan yang seimbang? Atau teman-teman sendiri sudahkah menjadi pasangan yang seimbang untuk orang tersebut? Nah, sore ini pertanyaan-pertanyaan teman-teman dapat terjawab melalui webinar yang hari ini akan dibawakan oleh Evangelis Melatitan STH MPDK. Ya, beliau seorang hamba Tuhan dan juga seorang konselor Kristen yang tentunya sudah berpengalaman dalam pelayanan konseling Kristen dalam bidang remaja, pemuda, dan keluarga. Nah, selama webinar ini berlangsung, teman-teman juga dapat menyiapkan pertanyaan yang nantinya dapat teman-teman tanyakan kepada Ibu Melati. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai webinar ini, dan pertama-tama saya minta kesediaan Pendeta Yofi Sihombing untuk menyampaikan kata sambutan. Ya, baik. Terutama untuk pembicara, Ibu Melatitan, terima kasih untuk kesediaan waktunya untuk memberikan eh, sebagai pembicara di webinar ini. Terima kasih juga kepada semua saudara-saudara, saudari yang mengikuti. Kiranya acara ini dapat menjadi berkat ya buat saudara-saudara sekalian. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan memimpin dalam doa pembukaan. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau ya Bapa. Seperti firman-Mu yang berkata bahwa kami orang Kristen haruslah mencari pasangan yang seimbang. Karena kesamaan apakah bagi kami jika tidak seimbang di dalam pemahaman kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena ini adalah dasar atau fondasi dari sesuatu untuk membina sesuatu yang lebih serius ke depan untuk berbicara tentang masa depan. Untuk itu kami membutuhkan landasan baik secara alkitabiah maupun secara psikologis. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu Evangelis Melatitan dan memberkati kami semua yang mengikuti webinar pada malam hari ini. Kami telah berdoa untuk sinyal dimanapun saudara-saudara kami berada. Biarlah Tuhan jauhkan dari berbagai gangguan-gangguan karena cuaca hari-hari ini cukup buruk. Untuk itu ya Tuhan, biarlah penghalang perintah Tuhan hancurkan. Sehingga hari ini benar-benar kami dapatkan sesuatu yang berguna, khususnya untuk teman-teman kami, pemuda remaja. Terima kasih Bapak, sepanjang webinar berjalan, kami rindu pertolongan Tuhan nyata kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, untuk Ibu Melati boleh dipersilakan. Ya, shalom semua Bapak Ibu, anak-anak muda ya, teman-teman, saya panggil teman-teman ya. Oke, shalom semuanya. Sudah hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini ya. Saya akan share screen, kita akan langsung mulai saja. Nanti setelah selesai presentasi saya, silakan yang mau tanya jawab boleh ya, raise hand atau langsung gitu ya. Kemudian, nah kalau bisa kita interaktif ya, teman-teman ya, kita interaktif. Jadi karena kita hari ini tidak onsite, jadi kita interaktifnya boleh misalnya langsung raise hand atau chat juga boleh ya. Oke, saya akan share screen.
Oke, sudah kelihatan ya screen saya. Sudah ada ya? Oke. Iya, suara saya cukup terdengar keras ya, jelas ya? Ya, Oke. cukup, Bu. Tema kita hari ini adalah kiat mencari pasangan yang seimbang ya. Ini maksudnya apa gitu ya? Seimbang dalam hal apa dan kiatnya bagaimana nih gitu. Oke. Nah, mengawali presentasi saya, sharing saya, kita akan lihat sama-sama kasus ya. Kita akan lihat kasus dulu. Kasus yang pertama ya. Betty seorang guru sekolah SD, umur 37 tahun, ya wanita ya. Karena banyak juga pria sekarang namanya Betty ya. Sudah mengajar sejak lulus kuliah sampai sekarang. Jadi dia jadi guru ya, sejak dia lulus kuliah. Selain mengajar kehidupan sehari-hari, Betty ke gereja hari Minggu. Selainnya dia betah di rumah. Ternyata dia seorang introvert ya, betah di rumah. Ke gereja hanya beribadah, pulang di rumah lagi. Dan sampai usia 37 tahun dia belum memiliki calon pasangan hidup. Kata lain belum punya pacar ya. Walaupun sudah berdoa ya, sudah banyak berdoa. Oke, kita diskusi sedikit ya. Kita interaktif sedikit. Kira-kira menurut teman-teman, saya panggil teman-teman ya karena ini dari kecil sampai besar ya, sampai senior ya. Jadi kalau dipanggil adik, kakak, bapak, ibu kelamaan ya, teman-teman aja. Kira-kira teman-teman ya, boleh chat ya, kita sharing. Apa sih penyebab usia ketika sudah usia 37 tahun belum memiliki calon pasangan hidup si Betty ini ya. Oke, boleh di chat di kolom chat mungkin atau mau resen langsung boleh ya, silakan. Ada yang mau kasih komen, kenapa ya kira-kira ya dari kasus ini ya. Kasus ini banyak nggak yang seperti ini? Banyak sekali ya. Bukan satu kasus, dua kasus, banyak sekali. Di chat kita lihat sudah ada ya. Kesibukan, ya terbiasa hidup sendiri, bisa. Benar, bisa sibuk, bisa terbiasa hidup sendiri. Tidak suka bergaul, belum dapat yang pas, kurang bergaul. Oke, ada lagi yang mau coba? Trauma, ya kemungkinan ya banyak memilih, bisa kemungkinan. Oke, thank you ya untuk responnya ya. Kemungkinan ini bisa ya, semuanya bisa. Tapi kalau lihat dari kehidupannya setiap hari nih, ya kehidupannya ada yang tidak sesuai kriteria, benar ya. Tapi kalau lihat kehidupannya setiap hari di sekolah, pulang, di rumah, sekolah, pulang di rumah. Nah, dia seorang guru sekolah dasar, ya, sekolah dasar. Kira-kira Bapak Ibu, teman-teman, sekolah dasar itu banyak kan cewek atau cowok? Yang jadi guru, cewek atau cowok? Cowok, Bu. Yang jadi guru SD, ya, bukan guru SMP. Oh, guru SD Cewek. kebanyakan cewek. Iya, Cewek. cewek. TK dan SD cewek. Kalau SMP ke atas ya ada cowok ya. Nah, pada umumnya guru sekolah SD itu cewek. Nah, sedangkan yang cowok pada umumnya sudah bapak-bapak gitu ya. Sudah ada anak muda tapi jarang gitu. Yang masuk yang baru umurnya cuma misalnya 22, 23, sedangkan si Betty 37 gitu. Nah, kesempatan untuk dia bertemu dengan calon pasangan hidup sangat terbatas. Kenapa? Tadi teman-teman udah chat ya, kurang bergaul, betul ya. Kesempatan, padahal dia udah doa kan? Betul, ada peranan Tuhan, doa. Tapi peranan dia cukup atau belum? Belum cukup. Kalau kita lihat kasus Betty ini ya, karena di kantor kemungkinan dia tidak menemukan. Berarti selain di kantor dia harus bertemu dengan calon pasangan hidup dari luar. Nah, tapi itu tidak dilakukan karena kehidupannya hanya rumah, sekolah, ke gereja, hanya beribadah,
nggak kenal siapa-siapa, kemudian pulang. Nah, kurang bergaul gitu ya. Oke, kita lihat kasus yang kedua. Nah, seorang pemuda. Nih, tadi saya ambil yang cewek, sekarang ambil yang cowok ya. Seorang pemuda, muda sekali dia dapat pacar karena muda sekali dia bergaul, banyak temannya gitu ya. Ketika hubungan semakin dekat dengan sang pacar, ketika sudah mulai membicarakan hubungan yang lebih serius, dia mulai mundur, lama-lama putus. Nggak lama dia dapat pacar baru lagi. Begitu terus terulang berkali-kali. Udah makin dekat, udah mulai mau serius, dia mundur, putus. Nah, kira-kira nih, kita semua berpendapat ya, silakan ya, nggak ada yang salah ya. Kemungkinan-kemungkinan kan? Kemungkinan. Apa nih yang terjadi dengan si pemuda ini ya? Si pemuda ini, cowok ini. Kenapa sih gampang dapatnya tapi gampang putusnya gitu? Ada mau kasihin, oke, takut untuk komitmen, sulit berkomitmen, ya sama ya. Ada lagi yang mungkin yang lain? Satu dua orang lagi coba. Trauma, tidak setia, punya trust issue pada sebuah hubungan. Oke, hanya mau senang-senang saja, ya. For fun, banyak tuntutan, iya. Iya, thank you untuk responnya ya. Benar, semua ini bisa terjadi dan kemungkinan ya. Pacaran hanya untuk kesenangan, bukan hubungan yang serius, bisa ya. Tapi ada satu ya, secara umum nih, kasus ini yang saya angkat ini semua kasus nyata ya, yang saya lagi konseling seorang anak, bukan pemuda sih sebenarnya, pemudi ya, seorang anak. Bukan anak lagi sih, dia sudah umur 39 tahun, cantik sekali, mudah sekali dapat pacar, tapi mudah putus gitu ya. Ternyata semuanya benar, takut berkomitmen lah, sepertinya mau fun saja dan sebagainya. Tapi satu hal yang paling mendasar itu dia adalah mengalami yang namanya, nih kita lihat. Nah, ini ya, gamofobia, ketakutan untuk menjalin komitmen dan menikah. Itu secara sadar dia ingin menikah, tapi di bawah alam sadarnya dia takut menikah. Nah, fobia ini bisa muncul karena trauma akan kegagalan hubungan masa lalu, bisa trauma, ya kan? Bisa juga pengalaman waktu kecil. Kenapa? Karena dia melihat hubungan orang tua yang buruk atau dia adalah anak dari keluarga yang disfungsional, ya, anak yang korban perceraian orang tua atau tidak bercerai tapi yang tidak harmonis, yang KDRT dan sebagainya. Itu bisa terjadi pada seorang anak ya yang mengalami namanya gamofobia ya. Nah, ini bisa terjadi. Nah, dari dua kasus ini kita lihat ya, jadi banyak sekali sih sebenarnya ya yang menyebabkan kenapa seseorang itu udah usia cukup harusnya gitu ya, tapi kok belum mempunyai pasangan hidup gitu. Nah, kadang-kadang ada orang yang tidak menyadari. Yang dia sadari adalah kenapa Tuhan tidak mempertemukan yang tepat ya. Saya sudah jungkir balik doanya. Ada yang jungkir balik doanya ya. Saya sudah berpuasa. Tapi kok Tuhan tidak mempertemukan dengan yang cocok, yang tepat dengan saya. Padahal banyak hal-hal yang belum dibereskan ya. Banyak hal-hal yang harusnya dia lakukan, dia tidak lakukan. Ada bagian Tuhan, ada bagian diri kita sebenarnya. Betul atau betul? Ya. Oke, kita akan lihat selanjutnya. Nah, kenapa sih sulit mendapat pacar selain yang tadi ya? Ada trauma, ada masa lalu, ada yang namanya karena peran dari Tuhan diharapkan, tapi peran dari sendiri tidak benar-benar ada gitu, effort ya, tidak memberikan effort yang kuat gitu ya, kurang bergaul, contohnya tadi kan. Nah, ini alasan lain, terlalu idealisme. Tadi ada yang di chat ya, terlalu nuntut gitu kan, idealisme. Maunya yang putih, langsing.
bihun kali ya, bihun putih langsing kan. Ya. Jadi ada yang terlalu idealisme. Saya punya teman, mmm, dia idealismenya seperti saya ketika dia cerita sendiri ya, dia cerita sendiri karena kita sama-sama sudah dewasa, dia membuka diri. Memang sampai hari ini dia usia 42 tahun, dia belum menikah, tapi sekarang sudah punya pasangan ya, calon pasangan hidup sudah ada. Dia bilang, "Mengapa saya sampai umur segini saya baru punya pasangan? Karena saya terlalu idealisme." Idealnya apa? Saya ingin menikah dengan orang bule. Nah, itu ya. Ketika yang deketin dia orang Indonesia gitu, dia tidak mau. Pada saat masih muda ya, umur 20, 24, 25 gitu ya, dia nggak mau gitu. Jadi makin hari dia menunggu tapi nggak ketemu orang bule gitu ya, nggak dapat gitu. Tuhan nggak kirim, dia udah doa-doa tapi dia nah itu idealisme ya. Iya, poor self identity. Nah, ini yang, merasa rendah diri, merasa, saya nggak pantas, saya nggak cocok. Nah, ini ada juga di seperti ini. Kemudian ada yang antisosial ya, lebih banyak mengurung diri ketika di tempat pekerjaan pun dia tidak mau bergaul dan sebagainya. Ada hanya pasrah sama Tuhan, hanya doa, tapi tidak effort bagian dirinya. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat seseorang sulit ya mendapatkan pasangan hidup gitu. Dan seperti tadi trauma atau yang gamafobia tadi gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan jika ya teman-teman di antara kita atau ada teman kita yang seperti itu, kita bereskan, selesaikan dulu deh ya idealisme kita, eh, low self esteem kita, antisosial kita gitu ya. Diselesaikan dulu, dilatih sehingga dengan demikian membantu kita nih ya, membantu kita. Oke, saya siap nih untuk mencari pasangan itu. Saya siap nih mendapatkan pasangan hidup kalau Tuhan mengirimkan untuk saya. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, sebenarnya pasangan hidup jodoh ya yang seringkali kita kan bilang jodoh ya. Itu datang kita harus cari sendiri atau Tuhan yang kasih? Nah, ini pertanyaan banyak orang ya. Banyak anak muda yang nanya ke saya nih. Sebenarnya kita tahu si A itu jodoh kita atau bukan? Nah, gitu kan. Ada yang menanyakan, dari mana kita tahu itu jodoh dari Tuhan? Dari mana kita tahu kalau saya pasti jodohnya si A misalnya gitu. Nah, itu apakah Tuhan langsung plek kasih ini untuk kamu? Nah, kadang-kadang bisa nggak terjadi. Pengalaman setiap orang berbeda, ya. Pengalaman setiap ada orang berbeda. Ada orang yang mengatakan ketika saya melihat ketemu dengan, ya katakan waktu itu di kampus gitu ya. Ketika ketemu dengan si wanita, seorang wanita. Misalnya kita kasih B ya. Si wanita B ini muncul di depan dia, terus ada suara bisikan, ini jodohmu loh. Nah, itu kan jelas sekali ya. Saya nggak bisa mengatakan dia berbohong ya. Saya tidak mengatakan dia berbohong, tapi saya percaya aja gitu kan. Tapi pengalaman si bapak ini, mereka sudah nikah dan dia mengatakan istri saya itu ketika saya ketemu pertama kali, ketika dia muncul pertama kali lewat di depan saya, ada suara bisikan, ini jodoh saya. Nah, dia mengatakan begitu ya. Tapi pengalaman ini tidak bisa dialami oleh semua orang. Ini pengalaman khusus seseorang ya. Nah, jadi kita nggak bisa katakan Tuhan plek 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 nih loh jodoh kamu taruh di depan kita. Enggak ya. Tuhan memberikan kebebasan kita untuk memilih jodoh. Tapi Tuhan juga memberikan satu guidance ya, satu pagar. Nih loh yang akan menjadi jodoh kamu itu harus di dalam pagar ini. Itu pagar firman Tuhan ya. Di dalam pagar firman Tuhan inilah kamu mencari jodoh ya. Jadi ada peran manusia dari kita sendiri, ada peran dari Tuhan, ya, ada peran Tuhan, ya. Jadi enggak hanya kita doa-doa tapi kita tidak bertindak apapun, ya. Doa-doa kita tidak melakukan apapun, gitu. Nah, jadi peran dari Tuhan, kita sebut peran ilahi, ya. Itu pertama tentu dengan doa kita, Tuhan akan memberikan jodoh kepada kita. Kemudian
Tuhan memberikan jodoh pasangan hidup kepada kita karena menikah adalah inisiatif dari Tuhan sendiri. Kalau Tuhan berinisiatif menikah, membuat lembaga pernikahan di dalam dunia ini, Tuhan pasti menyediakan untuk setiap anak-anak Tuhan. Apalagi kalau semua anak Tuhan yang mendapatkan panggilan untuk menikah, gitu ya. Inisiatif dari Tuhan, itu peran nilai. Kemudian Tuhan juga punya tuntunan di dalam firman Tuhan, seperti saya sebutkan di dalam pagar tadi ya, ketentuan itu. Nah, itu peran Tuhan tuh. Kalau ketika kita menemukan seseorang, kita mengobservasi, kita melihat dia ada di dalam pagarnya Tuhan, ya kemungkinan dia bisa menjadi jodoh kita ketika kita sudah pacaran sama dia. Gitu. Nah itu ada tuntunan dalam firman Tuhan. Ya. Nah bagaimana dengan peran kita sendiri, ya peran manusia? Nah tentu dari kita ada peran menjalin pertemanan sebanyak-banyaknya. Pertemanan yang seperti apa? Tentu pertemanan yang kita membawa positif ya, pertemanan positif yang di dalam pagar firman Tuhan tersebut ya. Kita berteman sebanyak-banyaknya. Misalnya ya contohnya ketika ada acara pemuda retret ya, ajak sinode ada retret. Kalau misalnya dikit-dikit kita enggak males nanti ada acara ini diajak enggak mau acara barbecue tahun baru ya, malam tahun baru. Males mau tidur aja. Nggak membuka diri ya. Tidak membuka diri untuk menjalin pertemanan yang sebanyak-banyaknya misalnya. Kemudian terbuka untuk berkencan. Walaupun tapi ada batasan. Artinya gini. Zaman sekarang ini walaupun tidak dijodohkan lagi seperti zaman Siti Nurbaya ya. Tidak dijodohkan lagi tapi banyak kok yang saya tahu ya teman-teman keponakan saya juga, walaupun mereka adalah generasi Z gitu ya, mereka itu dikenalin sama temen gitu. Mau nggak kamu kenalan sama temenku? Nah mereka tidak gengsi gitu istilahnya. Oke, saya terbuka untuk berkencan gitu. Tapi ada batasan dalam arti pertama dilihat dulu, nih orang yang dikenalkan ke saya masuk nggak di dalam pagarnya firman Tuhan, ya, di dalam pagar firman Tuhan. Kalau dia nggak masuk ya udah nggak usah gitu, nggak usah kenalan gitu. Tapi ketika dia sudah masuk di dalam pagar firman Tuhan, batasan yang Tuhan berikan, oke, saya terbuka untuk berkenalan. Ya, kalau orang Korea bilang yang suka drakor ada kencan buta ya, dikenalin, datang makan berdua gitu ya. Nah nyambung nggak gitu kan? Itu bisa ya, itu terbuka ya, membuka diri gitu ya. Nah, kemudian menjadi diri sendiri. Nah, ini penting sekali ya. Eh, jangan karena saya harus banyak punya teman, akhirnya kita tadinya yang kalem, kita berusaha nggak kalem lagi gitu ya. Kita berusaha menjadi seperti kok dia gampang dapat pacar ya. Oh, sikapnya kayak gini-gini, sifatnya seperti ini. Saya mau ikutin sifat dia Nah, itu tidak lagi menjadi diri sendiri ya. Capek nggak? Capek ya. Mental kita capek nantinya gitu. Kemudian peran dari diri kita juga tidak muluk-muluk. Disesuaikan ya tentunya ya. Misalnya dia harus pengusaha muluk-muluk ya. Misalnya dia harus punya ini, punya itu. Harus orang kaya, harus anak konglomerat, harus anak pejabat dan sebagainya. Itu kan muluk-muluk ya, harus disesuaikan ya, disesuaikan dengan keadaan dan kondisi gitu. Ada orang yang bilang saya tidak usah kaya, nggak usah yang pintar sekali, yang penting berkepribadian, punya mobil pribadi gitu ya, punya pesawat pribadi, ya berkepribadian. Nah, itu canda anak muda ya, canda anak muda. Atau saya yang penting dapat yang baik, yang penting cukup aja. Cukup kalau mau ke Eropa cukup gitu ya. Cukup kalau mau traveling gitu. Nah, itu juga candaan. Tapi kadang-kadang candaan bisa masuk ke pikiran, diserap pikiran ya. Candaan itu bisa masuk ke pikiran, akhirnya tanpa sadar kita menjadikan candaan itu menjadi kriteria kita nantinya.
Nah, itu kita coba perhatikan ya. Nah, tadi menyelesaikan masa lalu yang masih mengganggu. Itu. Bagaimana menyelesaikannya kalau kita benar-benar merasa ada masa lalu yang masih mengganggu, menghambat, konsultasi sama contoh di gereja ya, hamba Tuhan di gereja ya, konsultasi sama pembina kita ya, konsultasi gitu. Oke. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita jadi ya. Nah, apa kriteria kita nih ya untuk mendapatkan pacar? Pacar yang seperti apa? Nah, sebelumnya kita akan melihat ini tadi ya, kaya, cakep tadi kan ya, baik. Nah, kadang-kadang kita punya kriteria yang seperti itu, tapi baik yang seperti apa? Ya, ada orang yang bilang seperti ini nih, biasanya anak perempuan ya, baik. Nah, kalau aku sedih dia bisa hibur. Kalau aku marah dia harus sabar. Kalau aku cerita dia harus mendengarkan. Kalau aku kasih pendapat dia harus menerimanya. Kalau bertengkar dia harus langsung minta maaf. Kira-kira cowok-cowok di sini, teman-teman cowok, bisa nggak? Sanggup nggak? Untuk 1 minggu sanggup ya? Atau 1 bulan deh pacaran pertama, 1 bulan awal sanggup. Tapi untuk selanjutnya mulai berkurang. Apalagi setelah menikah, lebih-lebih tidak sanggup ya, lebih-lebih gitu. Nah, baiknya kriteria baik itu sejauh mana kebaikannya. Oleh sebab itu, ketika kita menuntut seperti itu, baik ya, baiknya seperti ini, supaya saya bisa bahagia ketika mendapatkan yang baik. Nah, ketika tuntutan itu tidak tercapai, akhirnya dia merasa tidak bahagia. Akhirnya kebahagiaan kita gantungkan pada orang lain. Kakak-kakak, teman-teman semua, kebahagiaan kita itu letaknya di mana sih? Di orang lain, situasi, atau keputusan kita untuk memilih bahagia. Nah, ini sesuatu yang kalau dibahas panjang lebar juga ya. Kita lewatin aja ya. Bahagia itu keputusan kita, benar sekali ya. Keputusan kita. Nanti kita bahas juga sedikit ya di bawah ya. Tujuan nikah itu apa, untuk bahagia atau bukan ya. Oke. Banyak orang yang tidak menyadarinya ketika dia menuntut seperti ini, baik nggak cewek melulu ya, cowok juga ya. Oke, pasangan saya harus bisa ini. Kalau saya sedih dihibur, kalau saya marah dia nggak balik marah, dia harus sabar gitu ya. Kalau saya cerita dia pasti mendengarkan dengan konsen. Kalau nggak saya marah dan sebagainya. Maka banyak orang yang kita tahu zaman sekarang nah nih, teman-teman bisa lihat ya, menikah dengan boneka. Nah ini kejadian nyata ya, semakin hari semakin banyak ya, dunia ini menjadi dunia yang aneh ya. Menikah dengan boneka, dari pihak cowok, istrinya boneka. Diurus benar-benar ya, diurus, dimandiin, dibawa ke salon. Ini banyak terjadi di Jepang, di Amerika, di mana-mana ya. Kemudian ada yang perempuan menikah dengan boneka cowok. Ini ya. Kemudian ada yang menikah dengan anjing. Kenapa? Dia menikah dengan anjing bukan tentang seksualitasnya ya, tapi ketika dia menikah dengan anjing ini dia dikatakan papanya itu sangat lembut dan sabar. Ketika dia berpacaran, dia mengharapkan semua pria yang pernah menjadi pacarnya itu, dia berharap seperti papanya. Tapi tidak ada satupun yang seperti papanya yang ditemuin gitu ya. Akhirnya dia memutuskan, saya tidak mau lagi mencari pacar, saya mau menikah dengan anjing saya karena anjing saya lembut. Ya bagaimana tidak ya, anjing dan boneka tidak bisa melawan kan, diomelin juga diem gitu kan, tidak bisa memicu konflik, semuanya oke-oke saja, sehingga mereka bisa seperti tadi ya, kita mau marah dia sabar, mendengarkan gitu ya. Nah itu. Oke. Nah sebelum kita masuk sebenarnya ya, yang harus menjadi kriteria kita sebagai anak-anak Tuhan ya, seperti apa sih dalam kita mencari pasangan ya. Tapi karena kan sebelum kita masuk kriteria, kita melihat tujuan kita punya pacar apa dulu nih.
Nah, kakak-kakak, teman-teman, nah teman-teman yang sudah punya pacar ada di sini? Kalau nggak salah ada ya, saya lihat ada 2 nama nih di sini. Ya, ada yang sudah punya pacar ya, sudah menikah juga mungkin ada ya. Oke, apa sih tujuan punya pacar kira-kira bagi kita yang sedang pacaran atau yang mau sedang mencari atau PDKT? Tujuan punya pacar apa ya kira-kira ya? Ada yang mau sharing sedikit di chat mungkin? Oke, mendapat pasangan hidup biar nggak iya, biar nggak diledekin terus ya, ini jomblo gitu ya, diledekin ya. Ya, ini teman-teman kadang ya, jomblo terus nih, kapan nih gitu ya. Akhirnya terpaksa deh gitu ya. Oke ya, mendapat pasangan hidup, tujuan punya pacar. Ya, oke kita lihat ya. Iya, tujuan punya pacar itu adalah pernikahan tentunya. Kita mau masuk ke pernikahan, saya mau menikah, maka saya punya ini gitu ya, punya pacar supaya saya bisa menikah. Nah, tujuannya untuk nikah. Jadi tujuan punya pacar bagi anak-anak Tuhan bukan lagi untuk bersenang-senang. Sehingga ketika berpacaran sudah mulai serius memikirkan, saya fokus utamanya punya pacar adalah mempersiapkan diri masuk ke pernikahan gitu ya. Sehingga saya serius, saya tidak main-main sehingga tidak menjadi playboy atau playgirl. Artinya pacaran di sini, pacaran di situ, itu kan? Itu tidak serius kan? Itu mm, karena sudah tidak punya target. Saya mau menikah. Tapi kalau kita serius punya target saya mau menikah, kita serius juga di dalam pacaran. Tapi bukan berarti seriusnya itu bukan berarti nggak boleh putus. Tapi juga bukan berarti semau-maunya kita mutusin, gitu ya. Enggak. Artinya gini, ketika kita sudah pendekatan, kita merasa cocok, saya suka, kamu suka, kita cocok, sama-sama sudah di dalam pagar firman Tuhan, oke kita pacaran. Karena kita sama-sama punya pemikiran, mau tujuannya ke pernikahan. Tapi di dalam perjalanan pacaran itu, kan banyak hal yang terjadi ya, banyak hal yang perlu diobserv, banyak hal yang perlu diperhatikan. Kalau ternyata memang enggak bisa diteruskan, lebih baik putus daripada nantinya setelah masuk pernikahan eh, tidak bisa. Nah, itu akan terjadi hal yang menyakitkan gitu ya, saling menyakiti dan akhirnya banyak orang Kristen juga akhirnya bercerai dan sebagainya. Nah, boleh putus waktu pacar tapi tidak punya tujuan untuk putus. Ya, bukan oke saya pacaran, nanti kalau di tengah jalan nggak cocok ya udah putus aja, digampangkan seperti itu. Tidak seperti itu maksudnya ya. Tapi ketika terjadi hambatan ya langkah lebih baik mundur daripada maju terus. Ya. Ada satu psikolog ya, dia mengumpamakan ya, tapi ada benarnya, tapi ada nggak benarnya ya. Dia mengumpamakan pernikahan itu seperti satu menara. Pernikahan itu adalah menara. Orang-orang yang di luar menara itu ingin sekali masuk ke dalam menara. Tapi ketika sudah masuk ke dalam menara, kadang-kadang ingin sekali keluar dari menara itu. Nah, itu pernikahan dia bilang. Saya mengatakan kadang-kadang benar ya. Orang yang belum menikah waktu berpacaran, wah ingin cepat-cepat menikah gitu ya. Tanpa persiapan yang matang akhirnya menikah dan ingin cepat-cepat keluar dari pernikahan juga ketika ada hambatan-hambatan. Nah, itu ketidakdewasaan yang terjadi gitu ya. Nah, mengapa kita menikah? Ketika kita punya pacar, tujuannya untuk menikah, punya pasangan hidup, punya teman hidup. Tapi kenapa kita menikah? Oke, kita akan lihat ya. Banyak orang menikah punya tujuan yang tidak tepat ya. Nah, alasan orang menikah di balik kata cinta ya. Karena aku mencintai dia, maka aku menikah dengan dia. Betul, kita mencintai, tidak diragukan dia mencintai. Tapi apakah benar alasan itu menjadi alasan utama? Banyak orang ketika menikah agar diperhatikan karena dari keluarga asalnya dia tidak mendapatkan perhatian. Nah, kalau ini menjadi alasan dasar tanpa sadar
menuntut perhatian dari pasangan setelah menikah. Ketika pasangan tidak bisa memberikan perhatian yang terlalu banyak atau cukup, nah pernikahannya bisa goncang ya, karena menuntut dan menuntut. Terjadi banyak cekcok ya. Kemudian, nah ini banyak terjadi di masa sekarang ini. Kehamilan ya, banyak terjadi. Walaupun banyak juga anak muda yang sudah tahu, oke, kita jaga gitu. Tapi kebablasan gitu. Ya, walaupun nggak hamil, tapi akhirnya mereka melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Nah, ini banyak ya pacaran-pacaran Kristen yang seperti itu. Banyak sekali, saya merasa miris ya. Kenapa? Akhirnya ketika mereka pola pacarannya seperti ini, fokus mereka bukan lagi pendekatan, lebih memahami, lebih mengenal satu dengan yang lain secara mendalam, komunikasi, tapi yang terjadi ketika mereka bertemu adalah mencari kesempatan di mana melakukan uh, touch secara fisik ya, physical touching ya. Walaupun mungkin nggak sampai hubungan intim, bisa fisik-fisik yang lain gitu ya. Apalagi misalnya mereka sudah berani mencoba untuk berhubungan. Sehingga fokusnya mereka ke sana terus. Kesenangan fisik. Akhirnya pacaran mereka tidak mengenal lebih mendalam. Akhirnya ketika mereka hamil atau karena udah kebablasan, akhirnya menikah. Terpaksa, dalam tanda petik, terpaksa menikah. Begitu masuk ke dalam pernikahan, pengenalan itu baru saja dimulai dan saling terkejut ya, kaget. Oke, seperti ini ternyata karakter pasangan saya. Oh, seperti ini. Ya, itu banyak sekali terjadi ya, banyak sekali terjadi. Di kalangan anak-anak muda Kristen, di kalangan pemuda, mereka aktif di persekutuan, banyak sekali. Bukan hanya di negara luar, tapi di Indonesia juga ya. Kemarin tidak berapa lama saya ada khotbah di satu gereja. Semu itu apa ya? Istri gembalanya cerita ke saya bahwa guru-guru sekolah minggu ini banyak yang anak muda. Nah, anak-anak muda ini pacarannya luar biasa gitu. Bisa saling nginep, bisa sudah kebablasan. Dinasehatin kadang-kadang masih merasa nggak apa-apa, toh nanti kami menikah juga, sampai seperti itu. Di luar, kebetulan anak saya yang kedua sedang kuliah di Malaysia. Saya wanti-wanti ke dia bahwa kamu harus ke gereja si A. Gereja A ini adalah gereja orang Indonesia, pendetanya orang Indonesia. Kamu bisa bertumbuh karena di sana kamu lebih kayak saling memiliki satu dengan yang lain gitu ya, lebih akrab karena gerejanya gereja kecil. Daripada kamu ke gereja besar, tiap minggu kamu nggak kenal siapa-siapa, kamu pergi pulang gitu aja. Dia pergi ke satu gereja orang Indonesia, tapi ternyata ketika ada satu pemuda mendekati dia, mereka banyak ngobrol, pemuda ini aktivis, pemuda ini mengatakan bahwa rata-rata pasangan yang menjadi pengurus di gereja tersebut, mereka yang pacaran rata-rata sudah pernah berhubungan seksual. Nah, kaget ya, anak saya kaget. Bagaimana mungkin dan sebagainya. Oh ya mungkin saja karena gini. Dan mereka juga udah merasa yakin satu dengan yang lain, merasa Tuhan menjodohkan mereka dan sebagainya. Sangat rohani ya, sangat rohani. Dan akhirnya anak saya jawab begini, karena dia terus membela teman-temannya ya. Dan anak saya mengatakan gitu, jangan sampai kamu bilang ya, ketika mereka mau melakukan itu, mereka berdoa sama Tuhan dulu. Jangan sampai kamu ngomong kayak gitu. Itu ya. Jadi makin hari makin takut akan Tuhan, takut akan dosa, hidup kudus itu makin jauh, ya, makin jauh. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Melarikan diri dari lingkungan keluarga yang toksik. Nah, ini juga banyak sekali terjadi. Artinya, yang penting saya bebas, ya. Yang penting saya tidak lagi tinggal di rumah. Saya menikah aja karena saya sudah punya pacar dan sedikit menutup mata untuk kondisi pacarnya. Ya, sedikit nggak mau tahu, ataupun dia sebenarnya sudah tahu tapi dia bisa lebih terima, ataupun dia melihat saat ini pacarnya oke, dia tidak mempelajari lebih dalam lagi, sehingga yang penting saya bisa keluar dari rumah saya, dari orang tua saya yang toksik. Akhirnya dia menikah.
Tapi banyak yang terjadi ketika seperti keluar dari mulut mulut buaya ya, masuk ke mulut harimau, ya. Ternyata ketika menikah pun dia masuk ke pernikahan yang toksik seperti itu. Oke. Nah, penampilan fisik tadi ya, dia cantik sih, maka saya nikahin, saya kejar dia sampai ini. Nah, terbukti cantik juga tidak bisa bertahan ya kan, ganteng tidak bisa. Terbukti apa, banyak artis ya kawin cerai ya, mereka cantik-cantik bukan, ganteng-ganteng ya. Nah, rasa bersalah atau kasihan juga ini banyak terjadi ya. Saya mengambil ini adalah beberapa ya pasangan yang cerai itu alasan pernikahan mereka sebenarnya ini ya. Baru-baru ini ada satu pasang baru nikah 2 bulan mau cerai. 2 bulan, bayangkan 2 bulan. Dia pacaran 4 tahun, nikah 2 bulan mau cerai. Kenapa nikah? Karena sudah tahu calon istrinya itu kelihatan karakternya semakin hari semakin kelihatan, semakin topengnya terbuka gitu ya karena sudah lama. Dia merasa bersalah kalau nggak nikahin karena sudah pacaran 4 tahun. Karena dia merasa usia pacarnya ini karena pacarnya ini yang wanita lebih tua 2 tahun ya. Dia merasa, aduh, saya merasa bersalah karena saya menghabiskan waktu dia 4 tahun. Kalau saya tidak nikahin dia nanti nikah sama siapa? Akhirnya nikah. Nah, kemudian 2 bulan dia mau cerai. Gitu ya. Oke. Kita kembali ke tujuan yang seharusnya sesuai dengan firman Tuhan ya. Tujuan pernikahan itu apa? Sehingga dengan tahu kita tujuan pernikahan itu membawa ketika kita mau mencari pasangan hidup, mencari pacar, kita bisa memfokuskan kriteria kita. Yang pertama, memenuhi panggilan dan rencana Allah yang semula. Jadi dalam Kejadian 2 ayat 18, pernikahan adalah inisiatif dari Allah ya. Lembaga pernikahan itu Tuhan yang menciptakannya. Jadi Tuhan juga memanggil kita ya. Jadi ketika kita menikah kita memenuhi panggilan Allah dan rencana Allah. Nah, panggilan dan rencana Allah ini bukan mencoba-coba. Kalau nggak cocok ya udah cerai. Enggak. Seumur hidup ya. Rencana Allah itu menyatukan wanita dan pria Adam dan Hawa itu pada mulanya untuk seumur hidup ya, seumur hidup. Markus 10 ya, saya bacakan di sini ya. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, ini ya. Jadi, inisiatif Allah adalah pernikahan seumur hidup, ya, terpisahkan oleh maut. Itu tujuan pernikahan yang Tuhan inginkan. Yang kedua, tujuan pernikahan adalah pertumbuhan. Nah, tadi kebahagiaan tadi kita udah singgung sedikit ya. Ya, tujuan pernikahan bukanlah kebahagiaan tapi pertumbuhan. Wah, kalau bukan untuk kebahagiaan ngapain saya nikah ya, gitu kan? Ya, ngapain saya nikah gitu. Nah, teman-teman kita bisa membedakan ketika kita punya tujuan nikah adalah untuk kebahagiaan, kita akan nuntut nantinya. Ya. Kalau dia tidak bisa bahagiakan saya, berarti yang salah dia. Saya tidak bahagia karena dia. Dia tidak bisa memenuhi kebahagiaan saya. Kita nuntut pasangan kita untuk membahagiakan kita. Dan untuk memuaskan kebahagiaan kita sebagai manusia, bisa berubah nggak? Bapak, Ibu, teman-teman. Kira-kira untuk memenuhi kebahagiaan kita nih ya, bisa nggak kebahagiaan kita itu sumbernya berubah-berubah? Boleh kita komen di chat mungkin. Kira-kira bisa berubah nggak sumber bahagia kita? Atau seterusnya kebahagiaan kita itu sumbernya sama gitu. Yuk, kita brainstorming sedikit ya. Sumber kebahagiaan kita bisa berubah? Gimana?
Hari ini saya bahagia kalau saya bisa punya rumah 5x4, saya udah cukup bahagia. Tapi 10 tahun yang akan datang, ketika kita punya rumah 4x5, kita masih bahagia? Belum tentu. Benar nggak? Oke, di kolom chat sudah ada. Sepertinya bisa. Ya, sepertinya bisa berubah. Benar ya. Ketika kita bahagia, ketika kita, misalnya istri bisa bahagia ketika suaminya bisa beli motor, ya, bonceng. Dia udah bahagia sekali. Tapi 10-20 tahun yang akan datang ketika suaminya belum bisa beli mobil gitu, seperti tetangga, dia masih bahagia nggak? Jadi kita nggak bisa menjadikan tujuan kebahagiaan kita itu ya menjadi tujuan pernikahan. Ya. Jadi kita nggak bisa nuntut, oke, saya mau menikah karena saya mau bahagia. Enggak. Usahakan kita tidak menuntut kebahagiaan dari pernikahan. Karena kalau kita menuntut, artinya kita menuntut pasangan kita yang memenuhi kebahagiaan kita. Ketika pasangan tidak bisa memenuhi, karena manusia bisa berubah terus, kita juga berubah terus, Tuhan mengatakan saling ya bertumbuh, saling mengasah satu dengan yang lain. Teman hidup saling mengasah, saling bertumbuh, sehingga bisa saling menumbuhkan. Ya. Ketika konflik, konflik yang sehat akhirnya membawa kedewasaan. Kan? Nah, itu tujuan pernikahan untuk pertumbuhan. Oke. Kemudian, jadi kebahagiaan itu apakah tidak didapatkan ketika nikah? Tentu, ya, karena kita memutuskan saya mau menerima dia enggak sehingga saya bahagia. Nah, ketika di dalam proses pernikahan yang didasari dengan ini ya, cinta kasih Kristus dengan bertumbuh diharapkan dengan demikian kebahagiaan itu bisa dicapai. Dan kemudian tujuan yang ketiga, Allah menciptakan lembaga pernikahan adalah untuk melahirkan anak-anak Allah. Firman Tuhan menyebutkan salah satu tugas tanggung jawab manusia adalah melahirkan anak-anak Allah, ya. Dalam Kejadian 1 ayat 28a, beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi, ya. Jadi Tuhan ingin ada lembaga pernikahan supaya manusia punya keturunan secara umum, ya, secara umum. Walaupun kadang-kadang ada hambatan di mana ada keluarga yang tidak bisa memperoleh keturunan, ya. Nah, tapi secara umum Tuhan ingin kita menikah tujuannya untuk melahirkan anak-anak Allah. Nah, ini kalau menjadi satu tema lagi, khotbah lagi panjang ya. Kenapa melahirkan anak-anak Allah? Artinya apa? Anak-anak Allah artinya nanti kamu punya tanggung jawab sebagai papa dan mama untuk membawa anakmu kepada Tuhan sehingga anak itu menjadi anak-anak Allah. Bagaimana pola asuh kamu dan sebagainya. Nah, ini ya. Jadi tujuan pernikahan ke sana. Nah, sekarang kita sedikit brainstorming ya. Bayangkan jika Tuhan tidak pernah menciptakan lembaga keluarga di dalam dunia ini. Tuhan menciptakan manusia, menciptakan Adam, kemudian menciptakan Hawa. Tapi Tuhan tidak menciptakan lembaga keluarga, tidak menetapkan mereka sebagai satu keluarga. Apa yang terjadi? Kira-kira bisa membayangkan? Kita brainstorming. Apa yang akan terjadi? Boleh di kolom chat ya, silakan kalau teman-teman mau ngechat ya. Apa sih yang terjadi kalau misalnya di dunia ini tidak ada lembaga keluarga? Teman-teman tidak tahu kan bapaknya siapa? Benar nggak? Ya, kita nggak akan tahu bapak kita siapa kan? Karena kan bebas, ya kan? Bebas, nggak ada pernikahan, mau berhubungan intim dengan siapa juga bebas. Jadi kita nggak tahu papa saya siapa ya. Ya mama saya yang melahirkan saya, tapi papa saya siapa? Kemudian kita menjadi anak-anak apa? Anak-anak yang hidup tanpa ayah, fatherless ya. Nah, ini fatherless lagi nih nanti yang anak-anak yang hidup tanpa ayah itu seperti apa gitu. Nah, kemudian apalagi? Para pria tidak punya tanggung jawab. Apalagi banyak ya kekacauan-kekacauan yang akan terjadi kalau kita bayangkan ya, kalau tidak ada lembaga keluarga di mana seseorang bisa bernaung, dikasihi dan mengasihi di sana.
tanpa ada keluarga yang benar-benar saling mengasihi, melindungi, dan sebagainya. Nah, kita bisa bayangkan banyak-banyak hal yang akan terjadi lagi. Makanya ini masuk ke, kalau bicara LGBT ya, nah ini ya, ini masuk ke, kalau misalnya bicara LGBT, bayangkan ya jika dunia LGBT itu Tuhan izinkan dan semua manusia itu menjadi LGBT, apa yang akan terjadi? Nah, ya, betapa kacaunya dunia ini, bukan? Ya, kita tidak bahas LGBT hari ini ya. Oke. Nah, yang tujuan yang keempat adalah Tuhan menciptakan pernikahan untuk supaya manusia bisa hidup bersama, punya teman, ya, teman seumur hidupnya, ya, teman yang dari muda sampai tua, kalau Tuhan izinkan sampai tua, ya, tidak kesepian, saling mengasihi, saling melindungi. Itulah tujuan pernikahan, ya. Ada 4 tadi, ya. Jadi nanti saya akan boleh diambil di-share ya, materi bisa diingat-ingat ya. Ketika sudah punya pacar, dibahas sama-sama pacar bersama dengan pacar ya, tujuan pernikahan itu apa gitu ya. Nah, jadi oleh sebab itu harusnya kriteria kita sebagai anak Tuhan mencari pasangan hidup yang seimbang itu adalah yang pertama seiman ya. Tentunya kriterianya yang pertama lawan jenis. Kalau dulu seiman ya, sekarang lawan jenis ya. Kalau dulu seiman ya. Kalau seiman tapi sejenis kan nggak boleh kan ya. Tapi saya tidak tulis di sini ya. Lawan jenis ya. Nah, kemudian seiman dari 2 Korintus ini ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan yang gelap? Mengapa harus seiman? Ya tentu yang pertama firman Tuhan. Karena Tuhan melindungi kita, melindungi pernikahan. Kadang-kadang banyak anak pemuda merasa gini ya, firman Tuhan itu terlalu banyak, kita jadi orang Kristen itu terlalu banyak aturan ya, banyak firman Tuhan ini nggak boleh, itu nggak boleh, terlalu banyak aturan. Sulit sekali hidup sebagai orang Kristen, kadang-kadang mereka mengatakan demikian ya. Padahal kalau dipikir ya, sebenarnya firman Tuhan itu untuk melindungi kita, ya, untuk menolong kita, untuk membuat hidup kita lebih baik, gitu. Karena kalau tidak seiman, apa yang akan terjadi, gitu, ya? Bagaimana mendidik anak dengan prinsip-prinsip yang berbeda, iman aja yang berbeda, apalagi prinsip yang lain, gitu ya? Itu sulit sekali, gitu. Makanya ada artis yang kita tahu sekian lama akhirnya mereka berpisah karena tidak seiman. Sulit sekali, ya, sulit sekali. Banyak sekali ya artis yang seperti itu tidak bisa ya bertahan. Karena memang terang dan gelap tidak bisa bersatu ya, pola pikir ya, prinsip dan sebagainya. Nah, perkawinan didirikan oleh Tuhan di Taman Eden. Kemudian ikatan cinta balik seumur hidup antara seorang pria dan wanita. Nah, itu Tuhan inginkan maka sebagai mencari orang yang seiman. Komitmen pernikahan dibuat ketika seorang menikah, bukan hanya dia komitmen sama Tuhan, pasangan, tapi sama Tuhan juga ya. Nah, seperti ini. Teman-teman lihat ada segitiga di sini ya. Ada Allah, ada suami, ada istri. Nah, ketika tidak seiman, Allah mau ditaruh di mana? Oh kan mereka juga punya Allah, Allahnya ya tetap yang tempat yang sama. Ya Allah yang berbeda, nggak bisa ya, nggak bisa ditempatkan di mana, tidak bisa memimpin keluarganya. Tuh. Jadi tidak ada. Ini yang seharusnya ada dalam keluarga Kristen, ya seiman. Kemudian kriteria yang kedua adalah sepadan. Nah, seimbang itu adalah juga sepadan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sepadan. Nah, sepadan ini bukan berarti sama persis ya. Bukan berarti juga berbeda gitu ya. Kalau di dalam arti dari kata Ibraninya itu sepadan itu artinya saling melengkapi. Ya, melengkapi ya. Yang berbeda tapi melengkapi ya.
Jadi apa yang sepadan? Tentu worldview-nya, nilai hidupnya, konsep tentang Tuhan, konsep tentang manusia, konsep tentang kehidupan, konsep-konsep hidupnya, nilai hidupnya itu sama. Ya, misalnya kalau kita punya nilai yang hidup yang berbeda, misalnya banyak orang Kristen yang dugem, banyak ya. Tapi kita bukan orang yang suka dugem. Setelah menikah bagaimana? Bisa nggak itu bersatu? Sangat sulit. Suaminya mau atau istrinya mau dugem terus, suaminya ya konflik terus kan? Nah, seperti itu. Kemudian secara sosial sepadan ya, sosialnya sepadan artinya walaupun ini bisa ya. Sosial, pendidikan, usia masih bisa ditoleransi gitu ya, sepadannya, tapi ada batas tertentu juga gitu. Artinya bisa punya kecenderungan rentan ya terhadap konflik-konflik yang akhirnya merusak karena tidak bisa disatukan gitu ya. Penyesuaian dirinya tidak mudah gitu. Nah, usia misalnya. Kalau usia bagaimana? Zaman sekarang banyak ya dengar anak muda umur 25 menikah dengan nenek-nenek 75 tahun. Ya, itu sepadan nggak kira-kira ya? Walaupun kita bilang, oh mereka kelihatannya bahagia. Bener nggak bahagia? Bener nggak? Apa nih gitu ya? Nah, itu nanti kita wawancara mereka ya. Nah, kadang-kadang di wawancara pun mereka banyak bohongnya. Pendidikan, kita merasa nggak masalah gitu ya. Tapi kalau pendidikan jaraknya jauh sekali. Yang satu gelarnya doktor, S3, yang satu tamat SMP, SMA aja. Tidak nyambung ya di dalam banyak hal gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Tapi akan menemukan banyak hambatan, banyak friksi-friksi dalam kehidupan mereka, keluarga nantinya ya. Sevisi. Nah, yang ketiga, visi yang sama tidak berarti melayani atau memiliki panggilan dalam bidang yang sama, tetapi saling mendukung dalam melayani Tuhan. Ya, ini satu visi. Artinya gini, ketika yang satunya suka ke gereja, suka melayani, tapi yang satunya ke gereja nggak ke gereja itu nggak masalah. Ke gereja itu kalau ada waktu sisa aja. Yang penting kita misalnya ke shopping lah, ke pesta lah. Nanti kalau ada nggak capek lah, baru saya ke gereja kalau mau. Tapi yang satunya gereja adalah utama. Bisa nggak mereka menyatu? Sulit ya. Akan banyak kendala nantinya seperti itu kalau tidak sevisi. Gitu ya. Siapa yang menarik siapa? Gitu. Kalau masing-masing mempertahankan diri, akibatnya seperti apa? Banyak dampak-dampaknya. Gitu. Nah, satu visi. Kemudian, nah kita lihat ini ya. Dalam lingkaran merah ya. Lingkaran merah ini adalah ya ini lawan jenis saya tulis di sini ya. Seiman, nilai hidup, sevisi, karakter, cinta yang harus tentunya ada cinta ya. Kalau misalnya walaupun bukan satu-satunya faktor yang membuat kita akan menikah itu bukan cinta satu-satunya ya. Tapi cinta bukan jatuh cinta, tapi cinta yang bertumbuh. Beda nggak jatuh cinta sama cinta yang bertumbuh? Ya jatuh cintanya jatuh ya hilang ya. Cinta yang bertumbuh ya. Nanti kita akan melihat kenapa bukan cinta yang paling utama di atas saya taruh, tapi saya taruh di atas itu lawan jenis ya. Seiman nilai hidup. Nah, itu di dalam lingkaran ya. Cinta yang bertumbuh artinya saling menyukai juga. Kalau kita nggak suka ya tentu nggak bisa ya. Seperti ini dalam lingkaran warna pink ini. Ini adalah ketentuan pagarnya Allah. Ya, Tuhan membuat pagar. Kemudian yang di tengah-tengah ini lebih toleran, artinya kalau kita siap, kalau saling bisa menerima, saling bertumbuh dengan budaya yang jauh berbeda, pendidikan yang jauh berbeda, sosial, usia, tapi usia ini tetap juga perlu diperhatikan, masih wajar atau enggak gitu ya. Nah, ini menjadi perhatian khusus, walaupun bisa ya, tapi sulit. Nah, ini menjadi perhatian khusus, perlu persiapan yang jauh lebih matang. Kemudian ini yang di luar warna pink, tidak seiman dan beda nilai hidup. Nah, ini tidak mungkin ya bisa hidup
bersama sampai seumur hidup, ya, sampai seumur hidup seperti ini, ya. Oke, jadi kriteria apa sih yang dibutuhkan untuk pernikahan yang sehat? Saya tulis di sini berlawanan dengan apa yang dibutuhkan untuk pernikahan bahagia. Jadi menurut teman-teman, mau yang di atas atau yang di bawah? Pernikahan yang sehat atau pernikahan yang bahagia? Kira-kira. Boleh dicek. Kalau menikah, lebih diutamakan pernikahan yang sehat atau bahagia? Bahagia, oke. Yang lain ada? Sehat atau bahagia? Sehat. Oke, yang lain? Dua-duanya, kalau bisa dua-duanya. Ya. Oke. Kalau bahagia, belum tentu sehat. Benar ya? Benar ya? Karena kebahagiaan kita bisa berubah-berubah kan? Tapi pernikahan yang sehat, biasanya pasti berbahagia. Karena sehat. Ketika ada konflik bisa diselesaikan dengan baik. Ya, sehat kan? Ketika ada sesuatu salah paham bisa dikompromikan dengan baik, diselesaikan dengan baik. Nah, itu menuju ke pernikahan bahagia gitu ya. Jadi kita sebut ke pernikahan yang sehat gitu ya. Jadi ketika kita mencari pasangan hidup, kriteria kita adalah untuk pernikahan yang sehat, bukan untuk pernikahan bahagia. Karena dengan pernikahan yang sehat, kebahagiaan itu bisa bertumbuh, muncul, ya. Oke. Nah, kalau kita bilang pernikahan yang bahagia, tentu kita merasa cinta sudah cukup, ya. Cinta saja cukup. Karena apa? Karena waktu kita sedang pacaran, perasaan romantis itu sedang subur-suburnya, ya, sedang subur-suburnya gitu kan. Keromantisan cinta. Jadi kita merasa aku ketika bersama dengan dia akan bahagia sekali. Karena sekarang saya 2 hari nggak lihat dia aja udah kangennya luar biasa. Benar atau benar? Ini yang lagi pacaran ya. Nah, itu cinta bisa jadi cukup ya, tapi sebenarnya cinta aja tidak cukup. Mengapa? Nih, cinta saja tidak cukup untuk membuat seorang menikah ya, banyak hal ya. Nah, ini Henry Beecher, ini seorang tokoh ya, peneliti. Dia mengatakan cinta yang baru bagaikan sebuah api. Sungguh cantik, panas dan bergelora. Kita aminin ya untuk kita yang pernah pacaran. Namun itu tetap hanya sebuah cahaya yang berkelap-kelip. Tapi cinta dari hati yang lebih dewasa dan berdisiplin bagaikan batu bara membara tidak terpadamkan. Makanya kadang-kadang kita melihat foto. Saya lupa, tiba-tiba saya ingat ya, harusnya saya kasih ya foto nenek-nenek dan kakek-kakek ketika istrinya sakit, si kakek ini bisa mendampingi dia sambil memegang tangan. Itu gambaran cinta yang membara. Ya. Bukan gambar foto seorang anak muda yang ganteng sedang memberikan setangkai bunga di hari Valentine kepada pacarnya yang cantik. Nah, kalau kedua gambaran ini yang lebih membuktikan cinta yang membara itu adalah seorang kakek yang menemani istrinya yang sedang sakit di tepi ranjangnya. Itu yang menggambarkan bahwa itulah cinta yang membara. Itu cinta yang dewasa. Kenapa? Nah, ada penelitian. Ini penelitian dari Universitas Otonomi Nasional Meksiko. Dikatakan umur rasa cinta romantis ya, cinta apa tuh namanya? Ada 4 jenis ya kan, agape, storge, philia, eros. Nah, cinta eros. Cinta eros itu hanya berlangsung 4 tahun atau lebih sedikit. Ya. Kegilaan dalam tanda petik yang ada ketika seseorang jatuh cinta karena apa? Terjadinya aktivasi kimia di otak yang menghasilkan lonjakan hormon dopamin, endorfin, feromon, oksitosin, dan neurofiparin yang membuat seseorang merasa bahagia, berbunga-bunga, dan berseri-seri. Jadi kalau pegangan tangan dak-dikduk ya, ser-ser-ser gitu enggak? Ya, itu pacaran. Ketika sudah menikah 5 tahun pegangan masih merasa seperti itu enggak?
mungkin hangat ya, merasa ada kehangatan, tapi tidak ada deg-deg ser lagi ya. Nah itu ya. Jadi ironis ya, meski kita memiliki cinta yang begitu besar dan dalam, cinta yang kita miliki akan pudar dengan sendirinya. Apalagi kalau nggak dijaga ya. Jadi hanya 4 tahun ini dikarenakan apa? Cadangan hormon yang ada di dalam otak telah habis. Nah, oleh sebab itu orang yang sudah menikah diharapkan tetap seperti memelihara tanaman, bunga yang terus harus disirami. Jadi mencoba terus menyiram tanaman keluarga mereka ya dengan banyak cara ya, berkomunikasi, dating dan sebagainya. Harus dipelihara supaya ketertarikan intimasinya dan juga passionnya masih tetap terjaga dengan baik. Karena apa? Cinta yang berlangsung 4 tahun kemudian itu akan pudar nanti. Nah, jadi kita tidak bisa hanya faktor cinta saja yang kita andalkan untuk masuk ke pernikahan, ya seperti itu. Jadi yang sepadan tadi ya, kadang-kadang orang berpikir nggak seiman, nggak sepadan, nggak apa-apa, yang penting cinta, itu ya. Jadi perhatikan seiman, sepadan, sevisi, ya. Dan yang keempat karakter yang baik, ini sangat penting karena ada satu penelitian, saya tidak menuliskan di sini, angka perceraian penyebab yang paling banyak di dalam perceraian di dunia ini ya, di dunia ini bukan karena ekonomi ya, banyak orang bisa melewati dengan ekonomi yang sulit gitu ya, bersama-sama membangun kembali, bukan karena selingkuh, tapi karena karakter. Dan pada umumnya karakter yang lebih banyak adalah kemarahan. Itulah paling banyak menyebabkan perceraian. Kemarahan membuat orang makin lama makin membenci pasangannya. Ketika kebencian itu sudah ada, tidak tertarik lagi kepada pasangannya. Perselingkuhan itu bisa terjadi. Nah, kemarahan, karakter ya, baik dari pria ataupun wanita ya. Oleh sebab itu, yang menjadi sepadan itu kita perhatikan dia punya karakter yang baik kita. Ya. Kriteria kita ya, seiman, sepadan, sevisi dan karakter yang baik. Di-observe ya selama pendekatan dan pacaran. Waktu kita melakukan pengenalan, apa sih kelebihan dia, apa sih kelemahannya, kebiasaan dia apa, kerohanian dia sejauh mana, nilai hidupnya apa, cara pandang dia seperti apa. Ketika dia marah, apa yang dia lakukan? Semua orang bisa marah ya, tapi ketika dia marah apa nih? Bisa nggak dia mengontrol diri ketika marah? Oh mungkin kita berpikir, oh nanti udah nikah dia udah lebih dewasa. Oh nanti setelah lebih dewasa tentu dia bisa kontrol diri, dia bisa berubah. Jangan punya pengharapan ketika nikah nanti dia akan berubah. Kita gambling kalau begitu ya. Kalau nggak berubah bagaimana? Nah, dan pada umumnya orang tidak berubah gitu dalam hal karakter kalau dia tidak menyadari sendiri. Kalau dia udah aware, dia sadar, oke, karakter saya nggak bagus ya. Dia punya satu niat benar-benar saya mau berubah. Itu pun tidak semudah membalikkan telapak tangan, bukan? Nah, kita siap nggak nih dengan karakter dia yang seperti ini? Jadi selama pacaran itu bukan hanya fisik-fisik pendekatan, tapi pendekatan emosi, lebih mengenal lebih dalam. Apa kelemahannya? Ketika kita tahu kelemahannya, saya bisa terima nggak kelemahannya? Kelemahan yang tidak bisa diubah ini bisa nggak saya terima? Gitu. Komunikasi. Nah, jadi dari komunikasi, pengenalan komunikasi, keterbukaan, kita perhatikan karakternya dari komunikasi. Dia bisa mengkomunikasikan sesuatu dengan baik. Dia bisa menyelesaikan masalah nggak? Bisa terbuka nggak? Tahu nggak cara menghadapi konflik? Kita tidak hanya menuntut dia ya, kita juga ya, bukan pasangan kita terus yang kita tuntut ya. Bagaimana saya merespon ketika orang lain salah? Bagaimana dia berespon juga ketika orang lain salah? Gitu ya. Maka butuh waktu, butuh kebersamaan untuk banyak deep talk ya ketika kita pacaran ya, deep talk sehingga kita bisa oke, saya tahu dia punya karakter yang baik. Kriteria ini bisa tercapai. Berarti masuk nih 4 kriteria saya. Mungkin ada yang lain lagi, tapi secara umum ini 4 ya. Oke.
Bagaimana saat dia marah? Tadi udah ya. Saya tadi singgung. Bagaimana jika menghadapi konflik? Tadi udah. Bagaimana keinginannya tidak diturutin? Nah ini ya. Dia bisa marah nggak? Dia bisa mengerti nggak kalau ada keinginan yang tidak diturutin? Nah, bagaimana sikap terhadap orang tua dan keluarganya dan keluarga kita? Nah, karena ada yang pepatah mengatakan kita menikah bukan dengan satu orang, kita menikah dengan sekampung gitu ya. Artinya menikah, tapi juga nanti keluarga dia menjadi bagian dari kita, keluarga kita menjadi bagian keluarga dia gitu ya. Pak Hizkia, saya masih punya waktu, masih ya, kurang lebih. Masih Bu, masih banyak. Masih ya, oke, iya. Jadi saya men-sharingkan satu pemuda tapi setelah menikah dia menceritakan hal ini dan dia sangat bersyukur dengan istri yang dia nikahi sekarang ini ya. Dia cerita, dia katakan dia sharingkan tentang waktu dia berpacaran. Dia bilang ketika dia berpacaran dengan si A, dia punya kriteria dalam hati gitu. Kalau si A ini saya bawa bertemu dengan adik saya yang berkebutuhan khusus. Kalau dia sulit menerima adik saya tidak akan menikah dengan dia. Karena apa? Adiknya itu berkebutuhan khusus dan tidak bisa mandiri. Bahkan kadang-kadang kalau sakit dia seperti lumpuh gitu ya. Cerebral palsy. Nah, istilahnya cerebral palsy ini harus disuapin seperti itu. Dan dia berpikir begini, kalau orang tua saya suatu hari meninggal, mau nggak mau saya yang harus rawat adik saya. Karena saya satu-satunya keluarga adik saya. Dia sangat sayang sama adiknya ya. Adiknya sama laki-laki, dia juga laki-laki. Nah, ketika dia memutuskan untuk mencari seorang pacar, dia akan bisa terima adik saya. Nah, ketika dia melakukan pendekatan dan mulai pacaran, dia langsung dengan waktu yang tidak terlalu lama dia membawa pacarnya ke rumah dia untuk bertemu dengan adiknya. Nah, walaupun dia sudah bercerita ya tentang adiknya, nah si pacar pertama ini ketika bertemu dan ketika akan dikenalkan kan mereka masuk ke kamar adiknya sedang mau disuapin sama si kakak laki-lakinya ini gitu, disuapin. Perempuan ini pacarnya ini memperlihatkan sikap yang kayak jijik gitu ya mukanya gitu, walaupun nggak kentara tapi kayak enggan disuruh duduk deket, dia ambil kursinya, dia tarik jauh-jauh dari ranjang adiknya. Seperti itulah ya, seperti sulit menerima dan dia tidak mau menoleh ke adiknya gitu ya. Ada perasaan menolak seperti itu. Nah, di situ dia bisa menilai. Akhirnya dia tidak jadi dengan si pacarnya ini. Kemudian nggak setahun kemudian dia berpacaran dengan yang kedua. Yang kedua inilah yang menjadi istrinya. Nah, ketika dia bawa si yang kedua ini ke kamar adiknya, si perempuan ini, pacarnya ini langsung datang salamin gitu ya, disentuh. Kemudian dia mencoba membantu, sini saya yang suapin, bantu tanpa ada rasa jijik. Dan mukanya, wajahnya menunjukkan ketulusan ya. Nah, dia dalam hati berkata, Tuhan ini yang saya pilih dia. Gitu. Dan akhirnya memang mereka menikah ya, mereka menikah sampai sekarang. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh kisah bagaimana sikap ya terhadap keluarga kita. Kita perlu observe juga ya ketika pendekatan itu ya. Oke. Nah, satu hal yang penting sekali ini sangat-sangat penting kita melihat, bisakah suatu hari dia menjadi ayah atau ibu yang baik bagi anak-anak saya kelak? Teman-teman, kita tidak bisa mengubah siapa yang di atas kita tidak bisa ubah ya. Kita tidak bisa ubah kalau keluarga kita toksik misalnya ya. Papa mama kita toksik, kita tidak bisa ubah lah ya. Itu karena memang ya sudah begitu, kita terima gitu ya. Saya tidak bisa ubah, tapi kita bisa ubah ke bawah. Turunan kita bisa ubah. Kita mau mendapatkan keturunan yang seperti apa? Keturunan yang baik tentu punya ayah dan ibu yang baik, yang tidak toksik. Nah, pacar saya bisakah suatu hari dia menjadi ayah atau ibu yang baik untuk anak-anak saya kelak?
Nah, ini sangat menjadi satu catatan penting sekali gitu ya. Karena banyak sekali anak, nah saya jadi ceritanya ke anak ya, karena saya banyak menangani anak di sekolah ya. Saya konselor anak di sekolah, konselor SD gitu. Banyak sekali anak-anak ini menjadi korban dari orang tua toksik ya. Mereka mengalami banyak luka-luka batin ya, seperti itu. Jadi kita kembali berpikir ya, ketika berpacaran, kriteria kita melihat karakter salah satunya apakah dia bisa nggak jadi ayah atau ibu yang baik untuk anak-anak saya kelak. Seperti itu ya. Oke. Kemudian, nah ini ada sedikit tambahan. Catatan, tanda kita jangan pacaran dengan orang yang kita tidak bisa mengekspresikan perasaan kita. Ketika kita takut, atau ketika kita marah, kita kecewa, kita nggak berani ngomong. Kita nggak berani memperlihatkan. Karena apa? Kita takut nanti dia marah. Kita takut dia menolak kita. Kita takut dia menilai kita jelek. Akhirnya kita pendam. Itu bahaya. Kenapa? Karena nanti akan keluar setelah menikah. Nah, itu akan konflik dan akan terus karena apa? Kita tidak menjadi diri kita apa adanya untuk mengekspresikan perasaan, ya. Sangat tertekan kan, mental kita capek ya. Kita nggak boleh ekspresikan perasaan. Nah, kalau ada tanda-tanda seperti itu, jangan kita melanjutkannya. Kalau kita tidak bisa ekspresikan perasaan kita sebenarnya. Gitu. Kemudian kita jangan pacaran dengan orang yang mau ubah kepribadian kita, mau mengubah kita. Seperti apa? Karena kita punya kepribadian dasar seperti ini. Oke, kalau dia mau mengubah karakter ya, sifat yang tidak baik, tentu saling bertumbuh ya. Tapi ketika misalnya kepribadian dasar, bukan sesuatu yang negatif atau positif, tapi yang netral. Misalnya kalau contohnya apa ya? Oke, contohnya misalnya kita lihat ada pemuda ya, dia udah pacaran, ketika dia lihat pacarnya ini tertawanya terlalu keras, nyaring, terus dia tegur, kamu kalau ketawa boleh nggak sih lebih kalem dikit ketawanya misalnya gitu ya. Ketawa itu kan spontanitas ya kan. Nah tapi karena dia ingin menyenangkan pacarnya, dia kalau ketawa dia langsung ingat pacarnya, dia langsung menutup. Happy nggak sih kalau ketawa yang dibikin-bikin gitu ya. Nah itu nggak bisa gitu kan. Atau kalau misalnya kamu kok tomboy amat ya, pakai rok, jangan pakai celana panjang terus misalnya gitu kan. Padahal dia nggak suka pakai rok misalnya. Gitu. Nah itu tidak lagi menjadi pribadi diri sendiri. Nah itu bahaya ya, itu bahaya. Karena nanti kita mau sampai kapan kita bertopeng terus kan? Kita tidak menjadi diri kita seumur hidup kan nggak bisa kan? Itu bahaya ya. Tidak punya kebebasan bersosialisasi dan melakukan hobi. Nah, jadi yang ketiga ini sangat bahaya juga ya, karena dikekang ya. Nah, kita melihat ada orang-orang tertentu yang sangat posesif ya. Nah, tentu dia punya trauma atau apa. Tapi ketika dia punya posesif ditunjukkan kepada kita, kita merasa oke, saat ini aku masih oke lah, ada dia, saya nggak berteman juga nggak apa-apa, dia mau nemani kok, dia baik banget gitu. Tapi setelah menikah apakah bisa terus-menerus dia menemani kita seperti itu? Kita nggak boleh keluar, nggak boleh melakukan hobi dan sebagainya. Nah, ada satu pasang yang lagi mau bercerai, istrinya yang konsultasi dengan saya, dia tuh nggak boleh berteman dengan dari suaminya. Jadi dia bertahan 10 tahun di pernikahan. Dia sangat-sangat tersiksa. Dia nggak boleh berteman, nggak boleh pergi dengan temannya. Seperti itu. Jadi dia ingin sekali bercerai. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi saat pacaran mungkin kita oke, ada dia ya yang menemani pacaran dan sebagainya. Tapi setelah menikah bagaimana? Nah ini menjadi tanda-tanda kita jangan menikah dengan orang yang seperti itu ya. Nah, yang terakhir nih ya, dari yang tadi tujuan nikah, apa kriteria kita sudah dapatkan. So, dari bagaimana sekarang kita mendapatkannya gitu ya. Bagaimana nih? Kita melihat Adam.
Tuhan menciptakan Adam, dan ketika ada sebuah proses yang harus dia lalui dan ada bagian yang harus dia lakukan. Dia terus berproses mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab dia memelihara bumi, ya. Tapi Tuhan juga memberikan bagian peran Tuhan. Itu Tuhan mempertemukan, menciptakan Hawa untuk dia. Nah, jadi teman-teman, bagi kita yang belum mendapatkan, kita punya keinginan untuk menikah, tapi saat ini mungkin belum. Ada bagian Tuhan. Kita ingat ada peran Tuhan untuk kita, ya. Jadi ada peran Tuhan. Kita terus bergumul mendoakan dengan sungguh-sungguh, menggumulinya bersama dengan Tuhan, ya. Tapi ada bagian dari diri kita juga, ya, yang kita tetap harus lakukan seperti tadi di awal, ya. Dan yang kedua, contoh yang kedua, Abraham. Bagaimana dia mencari jodoh pasangan hidup untuk anaknya Ishak. Nah, dia berdoa, dia percaya Tuhan akan memimpin Eliezer ini, hambanya, bisa mencari pasangan bagi Ishak. Nah, ketika Eliezer ini sendiri pun dia berdoa. Kemudian akhirnya dia bertemu dengan Ribka yang Tuhan pilih untuk dijodohkan kepada si Ishak. Nah, bagaimana? Dia minta tanda kepada Tuhan. Enggak semua orang Tuhan kasih tanda, ya. Jadi bukan poinnya di situ minta tanda, tapi poin saya adalah bagian dari Tuhan dan bagian dari si Eliezer ini. Bagian dari dia apa? Dia menetapkan batasan. Artinya kalau ada seorang anak gadis yang menimba air untuk dia dan unta-untanya dikasih minum begitu, itu menunjukkan apa? Karakter, ya. Nah, itu menunjukkan karakter. Jadi dia menetapkan batasan, oke, saya harus memilih seorang wanita yang berkarakter baik untuk saya jodohkan kepada anak tuan saya. Jadi dia melihat karakter si Ribka ini, ya. Dan akhirnya dijodohkan, kemudian ke keluarga dari Ribka dan diterima gitu, ya. Akhirnya mereka dinikahkan seperti itu, ya. Nah, dari dua hal contoh dari perjanjian Alkitab ini, perjanjian lama ini, benar-benar Tuhan memperlihatkan ada bagian dari peran Tuhan, ada bagian dari kita. Dan kita juga sudah tadi mendengar bersama-sama kriteria yang seperti apa, Tuhan sudah memberikan batasan seperti apa, ya. Oke. Nah, ini tambahan beberapa kalimat, beberapa pertanyaan yang kita bisa nanti kita baca sendiri gitu, ya, menjadi tambahan, ya. Apa yang membuat saya memilih dia menjadi pasangan hidup? Menjadi satu refleksi untuk kita, ya. Mengapa saya memutuskan untuk menikah? Apa yang ingin saya capai dalam pernikahan? Kalau kita matang memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, saya pikir kita bisa lebih siap, ya. Kualitas apa yang kami miliki, ya, menjadi bekal nanti bertahan dan menikmati pernikahan kami, ya. Siapa yang menjadi role model buat kami berdua? Karena kadang-kadang tanpa sadar pernikahan orang tua kita lah yang kita saksikan setiap hari itu menjadi role model. Kalau orang tua kita pernikahannya tidak baik, ya kemungkinan kita juga bisa membawa hal yang seperti itu dalam pernikahan kita kelak, ya. Nah, ini perlu dipikirkan, direnungkan, direfleksikan, ya. Nah, ada juga nih, saya singgung sedikit, ya, karena akhir-akhir ini banyak sekali aplikasi online, benar ya? Banyak, ya. Yang Kristen juga banyak kan, ya. Nah, akhir-akhir ini banyak nih. Boleh nggak? Nah, ini ya menjadi perdebatan. Boleh nggak kita cari jodoh dari aplikasi online? Saya bilang boleh banget. Kenapa? Kita nggak perlu gengsi gitu, ya. Misalnya, oh gengsi dong gitu kan. Enggak. Tapi, ada tapinya. Kan berkenalan dulu kan. Artinya kan berteman dulu, jangan langsung jadi pacar kan. Nah, itu batasannya bolehnya. Berteman dulu. Nah, setelah berteman, berkenal, baru tuh yang tadi tips-tips di atas tadi diaplikasikan gitu, ya. Tips-tips tadi, kenalan, ketemu dulu, jangan belum ketemu udah langsung I love you, I love you. Nah, itu udah jadi pacar, ya. Jangan. Boleh lewat situs online, tapi ketemu dulu. Ketemu berkali-kali, pendekatan dulu, lihat dulu. Udah nyaman, sudah masuk kriteria yang di atas tadi. Nah, bolehlah kita jalan, ya kan?
Kalau nggak cocok bagaimana? Ya udah nggak apa-apa, mundur aja, ya kan? Beres kan? Kita nggak terikat gitu loh. Heeh. Karena saya punya satu gereja tempat saya pelayanan dulu, anak muda, dia ketika dia perempuan ya, ketika dia usia 39, dia belum menikah, 39. Nah, dia masuk ke situs online, ya, yang terpercaya, yang bagus lah ya, yang Kristen. Dia sharing ya, dia bilang, waktu yang terakhir nih, akhirnya dia menikah ya, dia menikah. Waktu yang terakhir itu udah kesekian orang tuh, udah ke-6 atau ke-7 orang ya. Dan dia memutuskan gini, kalau saya ketemu satu lagi dan nggak cocok, saya sudah deh nggak mau lagi gitu ya, nggak mau lagi kenalan di online gitu. Dia memutuskan seperti itu. Ternyata ketika yang ke-7 ini, orang yang ke-7 ini ketemu nih di CP, janjian ketemu di CP. Dan setelah ketemu ngobrol dan mereka nyambung gitu kan. Dan sama-sama anak Tuhan, sama-sama pelayanan dan sebagainya. Akhirnya pendekatan-pendekatan jadi, pacaran 2 tahun menikah. Sekarang udah punya anak gitu. Yang lucunya dia mengatakan suaminya waktu mereka udah pacaran ya, juga bilang, waktu saya mau masuk nih ke aplikasi, dia juga yang udah kesekian lah, saya lupa ke berapa ya. Dia juga memutuskan pokoknya ini yang terakhir. Kalau nggak jadi, saya juga udah mau stop aja. Sama-sama seperti itu loh. Nah, kita melihat di sini peran Tuhan juga ya ada ya. Jadi peran mereka, peran Tuhan juga gitu ya. Nah, akhirnya mereka menikah. Nah, jadi pro kontra, tapi saya mengatakan ini nggak apa-apa gitu. Asal kita hati-hati dan berjaga-jaga juga ya. Ada batas, kita berhati-hati bagi yang wanita ketika berajak ketemu di tempat terbuka, sebelum ketemu jangan memulai pacaran. Nah, itu dulu ya. Tetapkan aturan aman ya, waspada ya. Ceritakan pada orang dekat ketika kita mau bertemu. Nah, jangan paksakan diri ya, berproses. Seperti itu. Mungkin saya stop share. Oke, ini satu tambahan lagi. Kalau belum bisa komitmen, belum bisa move on, nah jangan FOMO juga nih, karena dikata-katain tadinya, karena diejek-ejek, ih kamu belum pacaran, padahal kita belum siap, kita nggak mau gitu. Jadi FOMO udah ikut-ikutan ya. Oke, saya stop share ya. Sampai di sini saya serahkan kembali ke Tuan Taufiskia. Iya, terima kasih Bu Melatitan ya untuk materinya yang sangat baik. Untuk teman-teman, saya buka kesempatan untuk bertanya. Boleh langsung bertanya ke Ibu Melati ya. Silakan bisa resen aja, boleh. Ya, boleh bertanya langsung, teman-teman. Kalau saya deh Bu, bertanya deh Ya, Bu, untuk pancingan boleh ya. silakan. Ya. Ya, tadi kan yang soal diagram tadi, Mm-mm. yang soal seiman, terus yang tidak cocoknya kalau nggak salah beda value Bu ya. Kalau nggak salah Yang tadi di diagramnya itu. saya setuju. Masalahnya yang mau saya tanya sih soal itu ya, yang mengenai apakah kalau kita sudah seiman, tapi value-nya tidak cocok, value-nya tidak sama, apakah memang tidak cocok gitu. Misalnya, Oh, kalau oke. contohnya, kalau tadi soal keluarga juga ibu bilang bahwa kita ketika kita menikah itu bukan cuma sama dia doang, tapi sama keluarganya gitu. Ya Mm-mm. mungkin kita sama dia udah cocok nih, tapi kalau Mm-mm. keluarganya ternyata tidak welcome, itu gimana Bu? Ya. Nah, itu harus lebih dibicarakan lebih dalam lagi ya. Eh, keluarganya nggak cocoknya karena apa dulu nih? Ya Ya, ada mungkin yang karena karena suku ya, atau mungkin value-nya tadi oke. kan mungkin karena kalau saya mungkin karena seorang pelayan mungkin nggak cocok gitu menurut Mm-mm. mereka. Ya. Nah, kalau dengan dia ini cocok, dia bisa terima gitu ya. Dia bisa terima dengan baik dan sebagainya. Orang tuanya tidak setuju. Nah, ketika umurnya sudah cukup dewasa, dia bisa memutuskan ketika orang tuanya tidak setuju, apakah dia harus ikut orang tua atau tidak. Nah, ini satu perdebatan juga ya. Saya mengatakan bahwa lihat masalahnya dulu ya. Ketika
misalnya tidak seiman, ya, orang tua nggak setuju itu pasti ya, dia harus taat sama orang tua. Tapi kalau hal-hal yang cuman orang tua nggak setuju aja karena kamu beda secara sosial misalnya atau apalah gitu ya. Tapi si pasangan ini siap, kita bukakan. Nanti akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, dua-duanya siap secara dewasa merencanakan. Dan orang tua tetap nggak setuju. Nah, itu bisa ditunda ditunda dulu sampai didoakan, ya. Tapi kalau tetap nggak setuju, tapi kita jalani setelah sekian lama nih. Sekian lama artinya coba berproses, jangan terlalu cepat berprosesnya gitu ya. Berproses eh, sekian tahun dan sebagainya. Nah, dibutuhkan keberanian dari keduanya, mau tetap jalan atau mundur. Nah, itu ya. Keberanian dari keduanya untuk menanggung resiko. Misalnya orang tuanya nggak setuju, tapi sampai dampaknya seperti apa bagi dia nanti? Apakah dia diusir, dicoret dari kakak, atau apa nih gitu ya? Nah, itu kita nggak semua keluarga punya memberikan dampak-dampak yang sama ya. Ada yang hanya nggak mau hadir aja di pernikahan, tapi nanti setelah nikah juga diterima. Ada juga yang seperti itu gitu ya. Ada juga setelah berproses, misalnya untuk awal nggak setuju, tapi mereka tetap pacaran sampai 5 tahun misalnya, setuju akhirnya. Ada juga yang seperti itu gitu. Tapi bukan hal yang prinsip ya. Nggak setujunya bukan karena hal berprinsip gitu. Kira-kira menjawab nggak? Menjawab, Bu. Oke. Ya, thank you. Ya, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Waktu kita masih cukup banyak. Atau mungkin untuk orang tua ya yang mau bertanya, mungkin untuk anaknya juga kita Anaknya ya. silakan. Ya, Ya, ini silakan. ada beberapa orang tua, saya lihat. Ada juga teman-teman dari BCS Central Park nih, banyak nih. Ada yang mau bertanya nggak? Gimana? Terjawab semua? Atau masih malu-malu kayaknya, Bu. Masih malu-malu. Apa aja boleh, silakan. Atau di chat juga boleh ya. Ya, kalau malu mungkin boleh di chat juga. Terus saya nanya lagi deh, sekali lagi, buat Nah, mancing. ini ada. Terus saya nanya lagi deh, sekali lagi, buat Nah, mancing. ini ada. Ada? Oke. Ada ya? Boleh dibaca mana ya? Oke. Apakah kalau sedang pacaran, apakah kita masih boleh menjalin pertemanan sebanyak-banyaknya? Nah, boleh banget dan harus banget gitu ya. Karena apa? Jadi kita, tapi artinya kita tidak mengabaikan dia ya. Artinya ada waktu untuk pacar, ada waktu untuk teman ya. Itu pacaran yang sehat. Kalau kita langsung memblok diri kita hanya dengan pacar aja keluarnya, tidak punya teman lagi dan sebagainya, itu kayaknya jadi sempit ya kehidupan kita, wawasan kita juga gitu ya. Kita mempersempit karena kan kita perlu berteman. Asal ketika kita sudah menetapkan ya, dia adalah pacar kita. Ketika dalam pertemanan tujuan kita bukan lagi mencari pacar, ya kan? Ya tujuannya berteman gitu kan. Dan ketika pergi kita ya tidak pergi berdua, walaupun kita bilang itu teman kita ya dengan lawan jenis ya, karena kita sudah punya pacar kan, kita tidak pergi berdua gitu ya, kita perginya rame-rame oke gitu. Nah itu boleh karena apa? Banyak orang yang misalnya udah punya pacar langsung misalnya nggak pernah pergi sama temennya dan sebagainya, begitu putus setengah mati dia, kadang nggak punya teman gitu ya, karena kita nggak tahu ya
apakah dia akan berlanjut terus, karena di dalam tengah jalan kan banyak hal yang dihadapi gitu ya. Tetap berteman, bahkan saya mengatakan ketika kita sudah menikah pun kita tetap ya tetap harus punya teman ya, teman bersama atau teman masing-masing. Tapi teman masing-masing itu pun ya teman yang sejenis ya, misalnya seperti saya pergi dengan teman-teman wanita, suami pergi misalnya ada waktunya dia pergi dengan teman-teman pria, atau kita punya teman-teman bareng gitu ya, perginya bareng-bareng. Nah, seperti itu sih ya. Kira-kira menjawab ya. Di chat masih banyak Pak Hizkia. Ada ya pertanyaannya ya? Oke, saya baca ya. Ya aku nggak muncul soalnya. Mungkin jaringan aku. Bagaimana kira-kira tadi siapa yang bertanya sudah terjawab ya? Bagaimana menghadapi jika pasangan posesif? Apakah diputusin saja atau diselepet? Ya, ya, diselepet itu diginiin ya. Gini. Ya, posesifnya seperti apa ya kategori posesifnya? Sudah mengganggu, kita merasa terganggu enggak? Kalau bisa nggak dibicarakan, didiskusikan dulu, dikasih masukan ke pasangan ini ya. Tapi kalau misalnya tetap kita nyatakan perasaan kita, saya terganggu loh, saya nggak bisa loh, karena saya misalnya nih lagi kerja, ditanyain di mana, sama siapa gitu kan, saya nggak bisa seperti itu gitu. Nah, kalau dia tidak berubah tetap aja begitu, kita berpikir kembali dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya, bisa nggak saya menikah dengan orang seperti dia nih? Bertahan seumur hidup, bisa nggak saya bertahan menerima dia sebagai seorang posesif? Kalau nggak tahan ya jangan dilanjutkan gitu, ya kan? Kira-kira terjawab? Timotius? Ya, saya nggak tahu yang mana ya. Oke, waktu pacaran perlu pendekatan sama keluarganya. Betul, ya betul Pak Yopi ya. Waktu pacaran perlu pendekatan sama keluarga ya, sehingga mengenal keluarga dari mana dia asalnya gitu ya. Oke. Bagaimana jika kasusnya pasangan punya teman, sahabat katanya, dan dia bilang cuman teman aja tapi minum alkohol di rumah cowok itu. Bagaimana baiknya? Cowok berarti lawan jenis ya, temannya ini lawan jenis. Dan bahkan bisa minum alkohol. Nah, jadi kira-kira mungkin bisa lihat sendiri lah ya, bisa minum alkohol di rumah cowok. Nah, ini karakternya seperti apa gitu kan? Bisa dipercaya atau enggak? Kita bisa terima enggak? Nah, ini value-nya udah berbeda. Etika moral hidup udah berbeda ya, misalnya ya. Kalau kita tidak seperti itu ya misalnya. Nah, tapi dia bisa minum alkohol di rumah cowok. Nah, ini pertemanan yang seperti apa? Nah, kita bisa melihat. Nah, kalau misalnya kita merasa ini nggak pas untuk saya nih nantinya, nggak bisa jadi pasangan hidup kelak, ya sudah gitu. Jangan dipertahankan untuk lanjut gitu ya. Bagaimana kasusnya jika pasangan kita sama-sama Kristen tapi pasangan kita Katolik, kita Protestan? Apakah tetap dipertahankan atau harus ada yang mengalah? Nah, ini banyak kasus ya, banyak kasus seperti itu. Dilihat ya, iman. Dilihat dulu yang pertama imannya ya. Artinya gini, bukan iman Katolik atau Protestannya ya. Dia ke Tuhannya bagaimana? Punya hubungan pribadi dengan Tuhan enggak? Itu ya. Kemudian ada juga memang salah satu mengalah ya, salah satu mengalah ikut Protestan atau ikut Katolik. Ada juga yang nikahnya aja di salah satu gereja tapi nanti mereka masing-masing. Nah, tapi setelah menikah berapa tahun akhirnya mereka ada satu yang mengalah ikut yang satu, ada yang seperti itu, ada yang akhirnya
ikut yang ada banyak ya, ada yang ikut ke Katolik, ada yang ikut ke Protestan seperti itu. Tapi yang penting sebenarnya lihat apakah dia benar-benar mengasihi Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu dulu tuh, ya. Kira-kira seperti itu. Oke, ada nih ya. Wah, ternyata banyak juga ya. Banyak ya, Bu ya. Kalau di kolom chat ya. Izin tanya, Bu, bagaimana respon paling baik untuk pasangan yang terlalu sibuk dengan urusannya? Apakah kita harus tetap membiarkan agar tidak mengganggu dia atau tidak? Nah, ini sibuknya seperti apa ya kategori sibuk? Misalnya setiap hari nggak bisa telepon juga nggak bisa, ngechat juga nggak bisa, itu hampir setiap hari misalnya. Atau memang waktu kerja dia nggak mau diganggu misalnya, tapi setelah selesai kerja dia bisa tuh malam. Nah, itu masih oke ya. Tapi kalau sampai malam pun dia nggak bisa. Nah, ini tanda tanya ya. Apakah dia tidak, karena kan pendekatan dan pacaran itu butuh pengenalan, butuh waktu bersama kan untuk lebih memahami, mengenal. Tapi kalau sampai malam pun dia sibuk, dia nggak ada waktu untuk telepon juga nggak bisa gitu, tanda tanya, dia sebenarnya mau nggak nih pacaran atau nggak nih gitu kan? Atau ada apa nih gitu. Nah, itu perlu diperhatikan juga ya sejauh mana kesibukannya sampai sejauh mana gitu. Di ghosting ya, Bu ya? Digantung ya. Jadi Kalau gantung. sebut pacar tapi komunikasinya jarang ya susah gitu ya. Setidaknya kalau orang yang sudah dewasa, bukan anak sekolah ya, pacaran bukan anak sekolah, yang sudah mulai punya target nanti menuju ke pernikahan nanti ya 22 ke atas, misalnya 23 ke atas, tentunya seminggu bisa 2-3 kali gitu ya, untuk teleponan atau ketemu seminggu sekali, paling sedikit tuh ya, misalnya seperti itu. Iya, sebagai banyak poin dalam mencari pasangan, kita masih single harus menjadi orang seperti apa? Tentu selain doa dan baca Alkitab ya, tentu doa, baca Alkitab, perluas pergaulan. Nah, perluas pergaulan, ikutin semua aktivitas yang positif kalau bisa. Ya tentu disesuaikan dengan kocek ya. Uang saku gitu ya. Ada retret ikut, ada seminar apa ikut, yang bisa bertemu ya dengan sesama yang seumur ya, pemuda gitu kan, ikut. Bisa kenal lebih banyak temen gitu kan. Kemudian minta temen kenalin juga oke ya. Ya kalau misalnya kita merasa kayaknya tertutup sana sini gitu ya. Kalau mau coba aplikasi juga boleh. Ada juga yang ini dulu ya, tapi sekarang saya tidak tahu ada nggak ya. Semacam retret yang mempertemukan yang masih ini ya, yang masih belum punya pasangan gitu ya. Itu ada tuh retret-retret semacam gitu tuh, retret yang Kristen ya. Tapi sekarang saya nggak tahu masih ada nggak tuh ya. Seperti itu ada gitu. Iya. Oke, di chat sudah tidak ada. Kalau masih ada yang mau bertanya, teman-teman, boleh dipersilakan. Oke, masih ada satu masuk. Apa yang harus disiapkan untuk menghadapi rintangan dalam pernikahan, khususnya untuk kaum muda-mudi dalam menjalankan pernikahan? Pasti ada down up dan bagaimana kita bisa. Iya, kalau misalnya poin-poin tadi sudah diterapkan, sudah mantap menikah, sebelum pernikahan adakan konseling pernikahan ya. Maksudnya hadirilah konseling pernikahan, cari konseling pernikahan yang baik. Bukan hanya dari gereja, kadang-kadang ada gereja yang sudah memberikan cukup, tapi kadang-kadang ada gereja yang tidak cukup. Hanya mungkin 6-8 sesi, nggak cukup itu sebenarnya. Ya, misalnya yang dibahas adalah tentang memang yang itu ya, suami kasihlah istri, istri hormati suami, dibahas dan sebagai itu ada 8 sesi ya gitu. Tapi kalau ada konseling pranika namanya ya, konseling pranika itu ada yang
Dari luar juga ada tambahan ya, selain dari gereja, dari luar ada tambahan, boleh tuh diikutin. Karena bagus, tapi yang Kristen ya. Apa? Karena akan digali masa lalu yang belum pulih. Jadi bersama-sama dengan pasangan saling memulihkan gitu. Saling mendengar dan oke, saya punya trauma ini, kamu punya trauma itu, saya punya inner child ini, kamu punya inner child, jadi tahu dan bagaimana memulihkan. Nah, itu ada tuh konseling pranikah yang semacam itu boleh ikut tuh ya, boleh ikut. Kadang-kadang mereka ada seperti retreatnya ya, setelah selesai ada retreatnya juga gitu ya. Retreat berbagai beberapa pasang gitu ya. 20 pasang, 30 pasang nanti ya di grup perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki tentunya gitu kan. Nah, itu ada retreat, ada apa? Ada gitu seperti itu. Yang by Zoom juga ada setahu saya ya. Jadi ada lewat Zoom atau yang on site juga ada tuh. Kalau mau lebih siap ya, mau lebih siap menghadapi pernikahan, karena di dalam pernikahan nanti kan banyak gejolak-gejolak yang muncul ya kan. Bagaimana kalau pendapatan wanita lebih besar dari pria? Apakah mungkin bisa terjadi masalah dalam sebuah hubungan? Bagaimana menanganinya? Kalau bisa ditangani dan bisa dihadapi dan diterima dengan baik, dibicarakan, nggak akan menjadi masalah. Ya, dari awal dibicarakan. Tapi kalau enggak, ya bisa jadi masalah. Terus kemudian dari pihak laki-laki biasanya nih ya, self esteem-nya perlu dibangun. Nah, kadang-kadang gini, yang terjadi itu ketika istri berpenghasilan besar dan sudah sepakat nggak apa-apa, si laki-laki ini jadi sensi gitu ya. Karena dia sebenarnya dari dirinya, istrinya nggak pernah tidak menghargai dia. Tapi ketika ada perkataan sedikit dari istri, dia nangkepnya nyindir misalnya. Dia nangkepnya istrinya menuntut dan sebagainya. Padahal nggak punya maksud. Itu bisa terjadi. Akhirnya konflik. Konflik. Nah, itu bisa terjadi. Makanya teman-teman pernah dengar nggak? Ketika suami yang sedang tidak punya pekerjaan, malah bisa KDRT. Pernah ya? Dengar ya? Malah ketika dia berpenghasilan bekerja, dia tidak pernah KDRT. Nah, kenapa bisa begitu? Karena konflik. Nah, konflik itu muncul dari mana? Karena dia terlalu sensi, dia low self esteem, akhirnya dia merasa harga dirinya diinjek-injek, dia malah melampiaskan rasa ketidakberhargaannya kepada istrinya dengan KDRT. Tapi ada juga yang memang istri nggak siap. Nah, ketika istri nggak siap, memang bisa terjadi ketika istrinya tidak bisa terima, ya istri jatuhnya marah-marah, nyindir, tidak menghargai suami. Nah, itu bisa terjadi juga, benar-benar tidak menghargai dan suaminya ya bisa merasa tidak dihargai, bisa juga KDRT, misalnya gitu ya. Kalau misalnya sama-sama tidak siap. Nah, seperti itu. Jadi dari kedua belah pihak harus siap. Dibicarakan dari awal, ya. Seperti itu. Dari berpacaran ya, Bu? Dari waktu pacaran. Iya, betul. Dibicarakan. Ya. Segala kemungkinan bisa terjadi gitu kan. Ada lagi kira-kira? Ya, masih ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Masih saya kasih waktu ya, masih ada 4 menit lagi kita. Dari teman-teman di ICS mungkin ada yang mau bertanya. Ya sepertinya udah cukup kali Bu ya.
Udah Ya, di chat sudah tidak ada ya. ya, sekali lagi ya Oke. terima kasih Bu Melati untuk materinya yang sangat baik ya, yang sangat tentunya akan sangat membantu kami semua di dalam mencari pasangan yang seimbang. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua ya. Ada yang dari CP, ada yang dari Bekasi, dan mungkin juga ada gereja-gereja lain. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami di webinar pada malam hari ini. Nah, untuk teman-teman peserta, saya harap bisa membantu kami untuk mereview ya webinar hari ini dengan cara mengisi kuesioner yang sudah ada di kolom chat ya, yang sudah saya kirimkan. Lalu sebagai penutup, sekali lagi saya minta kesediaan Pendeta Yopi untuk menutup kita dalam doa penutup. Oke ya, jadi hari ini saya juga sangat diberkati ya. Banyak hal, materi-materinya bagus ya, khususnya untuk teman-teman pemuda nih. Setelah ini mungkin harus punya rencana ke depan ya. Yang selama ini pasif gitu kan, ya yang tadi Ibu Melati sudah bilang, jadi ada peran Tuhan, ada peran kita juga. Jadi kita harus aktif juga ya, karena jodoh nggak datang dari langit langsung jatuh ya. Jadi ada usaha dari kita juga ya, dari pemuda-pemudi sendiri ya. Oke, kita berdoa ya. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang sangat indah ini, di mana kami semua boleh diberkati, bagaimana pandangan-pandangan secara aktif ya, bagaimana kami sebagai pemuda-pemudi Kristen yang sedang mencari pasangan ataupun kami yang sudah pada hari ini kami memang evaluasi, hari ini kami merenung, hari ini kami belajar banyak hal. Hal ini dapat membekali kami untuk sesuatu yang penting di dalam kehidupan pemuda-pemudi kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, Evangelis Melati yang sudah menyampaikan materinya, dan biarlah Tuhan memberkati Pak Christian, anak-anak dan pelayanan di sekolah. Seperti Tuhan juga boleh memberkati kami semua pada malam hari ini. Untuk itu saudara-saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyelidik engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, teman-teman boleh, kalau memungkinkan boleh buka kamera ya, supaya kita bisa berfoto bersama. Kalau memungkinkan untuk buka kamera, kita foto bersama itu. Asal bisa tolong bantu ya. Lagi di mobil. Sudah, Seth? Di on cam dulu mungkin. Masih banyak kayaknya belum. Ya, yang kalau nggak bisa nggak apa-apa sih, yang bisa aja. Oke, aku hitung ya. Ya. Yang pertama 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi ya teman-teman. Yuk. Ada pose mungkin? Nggak ada. Kayak bebas ya. Ya udah ya. 1, 2, 3. Bentar. Oke. Udah cukup. Ya. Nah, sebagai penutup teman-teman, untuk materi hari ini nanti bisa dikirimkan sama pengurus YCS ya. Saudari Yeni akan mengirimkan ke teman-teman semua melalui WA. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Melati dan teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di webinar kita selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berkati. Tuhan memberkati.
Terima Terima kasih semua. Dadah. Siapakah yang dapat bisa